Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik sekalian. Sebelumnya saya mohon maaf karena baru bisa memberikan perkuliahan di jam-jam yang semua kita kira jam-jam kritis. Artinya ada dari teman-teman yang mungkin di sini ada yang mulai beristirahat atau ada juga aktivitas yang lain yang uh, saya kira juga sangat penting untuk teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, ini pertemuan pertama kita untuk mata kuliah penyihatan udara pada saya sendiri. Izinkan saya di sini memperkenalkan diri. Saya Iwan Suryadi, SKM MKes. Sebelumnya saya bekerja juga sebagai dosen, tetapi di Universitas 11 Maret di Solo. Latar belakang saya S1 Kesehatan Masyarakat, konsentrasi kesehatan lingkungan di UIN Alauddin Makassar. Kemudian S2 saya Ilmu Kesehatan Masyarakat, konsentrasi kesehatan lingkungan di Universitas Hasanuddin. Mulai tahun 2016 sampai 2020, saya menjadi dosen tetap non-PNS di Universitas 11 Maret, UNS. Mungkin teman-teman di sini mengetahui juga, dia ada di Surakarta atau di Solo. Teman-teman sekalian, pada pertemuan pertama kita ini, ada beberapa hal yang perlu kita sepakati bersama. Yang pertama itu terkait dengan materi perkuliahan, kita bisa mengkombinkan berbagai macam metode-metode perkuliahan yang sama-sama menguntungkan bagi kita semua. Jadi intinya di sini ada kesepakatan antara saya sebagai fasilitator dengan teman-teman di sini sebagai mahasiswa. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti kita kuliahnya bisa lewat Zoom ini, atau juga nanti bisa lewat media lain seperti Google Classroom ataupun di Google Meet. Untuk pertemuan pertama kita akan membahas terkait dengan evaluasi hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan udara bersih. Sebelumnya saya mohon maaf untuk konten perkuliahannya, khusus pada mata kuliah saya, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Karena kalau kita bahas pada pertemuan ini, saya kira tidak akan efektif sekali jika kita berdiskusi bagaimana nanti terkait dengan kontrak perkuliahannya. Teman-teman sekalian, kalau kita berbicara masalah udara bersih, berarti kita berbicara berapa kira-kira kuantitas yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk kebutuhan udara bersihnya. Udara bersih di sini artinya udara yang bisa kita hirup tanpa adanya pencemaran atau bahan pencemaran yang berada di atas nilai ambang batas ataupun baku mutu lingkungan yang ditetapkan. Jadi kira-kira kalau teman-teman sudah mengetahui semua bahwa ada berbagai macam komponen-komponen udara di lingkungan kita atau di atmosfer kita. Ada beberapa teori yang mengatakan untuk udara itu terdiri dari gas dan terdiri dari partikel. Kalau untuk gas seperti misalnya gas CO, gas NO, gas O2. Kalau untuk partikel itu massa jenisnya lebih besar daripada gas. Ini misalnya debu, kemudian asap, kemudian foam, kemudian spray. Itu merupakan golongan-golongan dari partikel atau partikulat. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini pernah meneliti terkait dengan berapa kadar debu di mana biasanya di terminal, kita akan melihat
apakah debu yang kita ukur itu merupakan debu total atau yang berbentuk partikulat matter atau PM. Untuk pertemuan pertama kita akan membahas terkait dengan konsep udara itu sendiri. Yang pertama yang harus kita ketahui bersama, sebenarnya apa yang mendasari atau dasar hukum apa yang harus kita tahu terkait dengan udara itu sendiri. Untuk di lingkungan udara ambien, kita masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1999 kalau tidak salah. Ini tentang bagaimana pengendalian pencemaran udara. Kemudian berbagai macam peraturan lain, misalnya ada yang berlaku pada industri, ada yang berlaku pada kendaraan bermotor, itu juga kita nanti sama-sama mencari. Selanjutnya terkait dengan subkajian, yang pertama ini kita akan membahas sebenarnya udara itu sebenarnya itu seperti apa. Kemudian bagaimana sifat-sifat udara, dan yang ketiga nanti kita akan sedikit membahas terkait berapa sih kebutuhan udara bersih itu, baik udara di lingkungan luar atau di dalam ruangan atau indoor air pollution. Teman-teman sekalian, kita semua tahu bahwa ada 3 macam komponen gas yang ada pada udara, yakni nitrogen 77% sampai 78%, oksigen 20-21%, atau gas lain lebih kurang sama dengan 1%. Artinya kalau kita lihat di sini, nitrogen itu dia menduduki peringkat yang paling tinggi terkait dengan jumlah komponen nitrogen di udara. Kemudian disusul oksigen sebesar 20%, kemudian ada gas lain sebesar 1%. Gas lain ini misalnya CO, CO2, metana, amoniak, dan lain-lain. Udara secara definisi itu ada yang mengatakan merupakan campuran gas-gas yang mengelilingi atmosfer bumi. Jadi kalau kita lihat di sini, oksigen itu merupakan komponen penting untuk pernapasan makhluk hidup. Ini mohon maaf, pertanyaan saya, kenapa sebenarnya oksigen itu tidak 77% saja? Kalau kita berbicara masalah kepentingan, maka secara logika oksigen merupakan komponen paling penting untuk kebutuhan manusia dan makhluk hidup lain. Kenapa tidak 77% saja? Kenapa harus 20%? Atau kenapa tidak 1% saja? Ini berkaitan juga dengan risikonya dan berkaitan dengan keselamatannya. Kenapa dia hanya 20% saja? Menurut penelitian, bahwa ini merupakan standar maksimal yang paling bagus untuk kebutuhan oksigen bagi makhluk hidup ataupun bagi unsur-unsur lingkungan lain. Kalau dia lebih, maka akan timbul resiko di sini. Contoh resikonya misalnya terjadinya kebakaran hutan. Kemudian beberapa resiko lain. Analoginya begini. Kalau misalnya teman-teman pernah melihat kompor yang meledak atau yang terbakar, kenapa kita itu memadamkannya dengan karung yang dibasahi air atau dengan kerikil misalnya? Itu karena kita berusaha untuk menutup salah satu jalur terjadinya api. Kalau di ilmu ketiga itu
Terjadinya api itu karena 3 aspek. Yang pertama adalah oksigen, yang kedua adalah materialnya, yang ketiga adalah reaksi kimianya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau menutup api, maka kita harus memutus salah satu dari ketiga komponen tadi. Makanya, menurut penelitian, jika lebih dari 21%, maka akan beresiko terjadinya kebakaran. Contoh juga, kalau misalnya teman-teman di sini sudah belajar tentang K3, di salah satu apar itu ada yang menggunakan foam, ada yang menggunakan CO. Jadi artinya itu dia memutus salah satu rantainya. Dan kemungkinan yang diputus itu adalah oksigennya. Begitu. Kemudian kita lanjut. Ini di lapisan bumi. Ini jangan dilihat ya, ini kesalahan saya. Ada 3 lapisan. Ada 4 lapisan. Yang pertama itu adalah troposfer atau lapisan yang paling dekat dengan dataran bumi. Kemudian ada stratosfer. Ini berkisar antara 50 km sampai 90 km. Kemudian ada mesosfer, dan yang terakhir itu ada termosfer atau ionosfer. Ini berkisar 350 km dari permukaan bumi. Kalau kita lihat dari gambar ini bahwa lapisan yang paling tipis itu adalah troposfer, tetapi lapisan inilah yang menjadi komponen paling penting kita yang terkait dengan kebutuhan udara bersih kita. Yang pertama troposfer. Ini merupakan lapisan atmosfer yang berada paling rendah dengan permukaan bumi. Ketinggiannya rata-rata 11 km. Jadi 11 km sampai 18 km. Campuran gasnya ini merupakan campuran gas yang paling ideal untuk menopang kehidupan di bumi. Kemudian, pada lapisan ini biasanya semua jenis cuaca, kemudian perubahan suhu, kemudian kecepatan angin, tekanan, kelembaban udara itu bisa kita rasakan sehari-hari. Jadi ketinggiannya ini paling rendah adalah pada bagian hangat dari troposfer, karena permukaan ini mampu untuk menyerap radiasi panas dari matahari dan menyalurkan kembali ke udara. Kemudian ada stratosfer. Ini ketinggiannya dari 14 km tadi sampai kira-kira 50 km. Kemudian temperatur rata-ratanya itu naik dari 56 minus derajat Celcius sampai dengan minus 2 derajat Celcius. Ini kita mencoba untuk menganalogikan, mungkin teman-teman pernah menonton film Hollywood, misalnya Iron Man itu. Teman-teman pasti pernah melihat scan Tony Stark, dia terbang dari lapisan terbawah bumi, yaitu troposfer, sampai mungkin ke lapisan teratas bumi atau ionosfer. Jadi kalau kalian lihat, kalau teman-teman lihat di film tersebut, pada lapisan troposfer, baju terbangnya itu dia masih stabil. Kemudian naik, naik, kemudian naik, naik terus itu, maka ada semacam gumpalan-gumpalan es yang menutup di baju tadi. Jadi seperti itu analoginya. Jadi teman-teman bisa menganalogikan atau membayangkan bahwa kalau di atas lapisan troposfer atau di lapisan stratosfer tadi itu suhunya bisa sampai minus 56 derajat Celcius. Lapisan ini ditandai dengan adanya proses inversi suhu, yakni suhu yang bertambah tinggi seiring dengan kenaikan ketinggian dari permukaan bumi. Kemudian mesosfer.
Ini merupakan lapisan udara ketiga di mana suhu atmosfer akan berkurang dengan pertambahan ketinggian hingga ke lapisan keempat yang berada pada ketinggian rata-rata 50 km sampai 85 km dari permukaan bumi. Lapisan ini merupakan lapisan pelindung dari jatuhan meteor atau benda-benda angkasa luar lainnya. Artinya kalau kita lihat dari definisi ini bahwa mesosfer ini merupakan lapisan yang melindungi bumi dari uh, jatuhan benda-benda angkasa. Jadi mungkin teman-teman di sini bisa pernah melihat ada meteor yang jatuh di film atau di YouTube misalnya, itu kemungkinannya pada lapisan mesosfer ini dia sudah terbakar. Jadi dia sudah terbakar untuk batuan-batuan tadi, batuan-batuan atau meteor-meteor yang ada di luar angkasa tadi. Kemudian yang terakhir itu ada termosfer. Ini ketinggiannya 85 km sampai 500 km. Kemudian lapisan ini merupakan tempat terjadinya ionisasi partikel yang dapat memberikan efek pada penambatan atau refleksi gelombang radio. Suhunya bisa mencapai 19.820 derajat Celcius. Kemudian yang perlu kita dalami di sini adalah sebenarnya apa saja sih komponen-komponen gas yang ada di atmosfer itu? Kalau kita pada tabel di sini menurut stok HS dan Siger tahun 1972 bahwa komponen yang paling banyak itu adalah nitrogen atau N2. Dia sekitar 78% atau 78.780.800 ppm. ppm itu adalah part per million atau bagian per 1000. BDS, bagian dalam 1000. Kemudian yang kedua itu adalah oksigen, sekitar 20,95%. Kemudian ada argon, ada karbon dioksida, ada neon, helium, metana, kripton. Dari berbagai macam gas ini, kemungkinannya hanya sampai lebih kurang sama dengan 1% saja. Tetapi kalau teman-teman bisa membayangkan bahwa 1% ini merupakan persentase dari jumlah komponen gas yang ada di atmosfer, bukan menentukan apakah dia termasuk dalam kategori pencemaran atau tidak, atau belum misalnya. Nanti kita lihat, jadi kalau misalnya karbon dioksida itu ppm, berapa ppm yang menjadi batas tertingginya. Artinya di sini kalau dalam pencemaran itu ada dua yang dipakai. Kalau di lingkungan itu biasanya menggunakan ppm. Mohon maaf, biasanya menggunakan ppm tapi dalam artian udara ambien. Kemungkinan akan berbeda baku mutu lingkungan atau batas paling tinggi gas tersebut sehingga dia tidak menimbulkan efek bagi lingkungan atau bagi manusia atau bagi makhluk hidup lain di lingkungan sekitar atau lingkungan luar. Kemudian ada juga terkait dengan NAB atau nilai ambang batas. Ini biasanya berlaku di industri. Jadi misalnya kalau karbon dioksida itu batas paling tingginya adalah 100 ppm di industri, maka bisa saja dia lebih tinggi, batas tertingginya di baku mutu lingkungan. Atau bisa juga lebih rendah, atau bisa juga sama. Jadi begitu teman-teman sekalian. Begitupun misalnya pada gas-gas lain. Pada gas-gas lain. Misalnya CO atau karbon monoksida, helium misalnya, atau metana misalnya. Tetapi dari berbagai macam gas-gas ini, ada yang bersifat merugikan bagi kesehatan manusia, ada juga yang bersifat merusak. Misalnya kalau helium. Helium itu
bisa memungkinkan terjadinya gangguan pada manusia, tetapi juga ini bisa uh, sebagai bahan bakar. Misalnya kalau di balon gas itu dia menggunakan gas helium untuk membakarnya, untuk pembakarannya. Jadi kalau kita lihat dari definisi ini bahwa misalnya jika terjadi kelebihan gas-gas ini di udara, menurut baku mutu lingkungannya, ataupun menurut NAB-nya atau nilai ambang batasnya, maka akan ada kemungkinan gangguan kenyamanan, baik pada kesehatan manusia, baik pada tumbuhan, serta gangguan pada iklim. Ini biasanya disebut sebagai pencemaran. Kemudian sifat-sifat udara ada yang berbentuk, ya, yang pertama itu berbentuk gas, kemudian memiliki massa atau berat. Contoh gini, kalau ini teman-teman saya kira sudah paham semua. Kalau yang ini, biarpun misalnya udara itu atau gas itu dia tidak bisa kita rasakan atau tidak bisa kita pegang misalnya, tapi dia tetap memiliki massa. Contohnya kalau misal teman-teman membeli tabung gas, teman-teman akan bisa merasakan mana tabung gas yang kosong dengan mana tabung gas yang telah memiliki gas LPG. Jadi teman-teman akan bisa merasakan, membandingkan mana yang lebih berat atau mana yang lebih ringan. Gitu. Kemudian dia menempati ruang. Sama hal dengan tadi, walaupun misalnya gas tersebut adalah komponen yang tidak bisa kita lihat, dia bisa menempati ruang. Contohnya, kalau misalnya kita berada dalam kamar, kita bisa menghirup udara segar berupa O2, itu memungkinkan, itu menunjukkan bahwa udara itu dia menempati ruang. Ataupun misalnya tadi yang tabung gas tadi, dia menempati ruang karena ada dalam tabung gas tersebut. Kemudian dia memiliki tekanan, kemudian akan memuai apabila dipanaskan, bisa menyusut apabila diinginkan, kemudian bisa berhembus dari tempat yang bertekanan tinggi menuju ke tempat yang bertekanan rendah. Kemudian bentuk, volume, dan jenisnya itu bisa berubah-ubah karena ini kan sifatnya sangat fleksibel. Kemudian teman-teman sekalian, kita sedikit membahas tentang bagaimana itu pencemaran udara. Ada dari sumber emisinya, ini biasanya bersifat dari antropogenik, dari biogenik, ataupun dari alamiah. Kemudian dia mencemari atmosfer. Ini pencemarnya ini dia mencemari atmosfer. Pencemar ini sebenarnya secara definisi menurut menurut Permen LH itu adalah masuk atau dimasukkannya unsur-unsur atau komponen lingkungan yang bisa mempengaruhi lingkungan atau yang bisa merubah kualitas lingkungan ke arah yang merugikan. Ini definisinya pencemaran. Contoh gini, jadi walaupun misalnya ya, misalnya industri itu sangat banyak dalam suatu kota dengan berbagai macam gas-gas dan partikulat yang dikeluarkan ke udara. Tetapi kalau misalnya kita ukur bahwa NAB-nya ataupun baku mutu lingkungannya atau baku mutu lingkungannya ini dia masih di bawah nilai ambang batasnya, masih di bawah baku mutu lingkungannya, maka belum dikatakan pencemaran. Itu menurut definisinya. Tetapi kalau kita perdalam lagi, ada kemungkinan bahan pencemar ini dia mempengaruhi lingkungan dengan manusia. Karena biasanya kalau kita lihat di manusia tersebut ada yang namanya efek kronis
ada yang namanya efek akut. Efek akut ini efek yang terjadi pada saat kita terkena suatu komponen yang merugikan tubuh kita. Contoh logisnya gini, kalau misalnya teman-teman makan rujak terlalu banyak cabenya atau lomboknya, dan tiba-tiba teman-teman di sini ada yang mengalami sakit perut, itu dinamakan sebagai efek akut. Kalau efek kronis misalnya, ada perokok. Pertamanya kalau kita lihat dia tidak memiliki dampak yang merugikan bagi kesehatannya dia sendiri, tetapi lama-kelamaan kita akan melihat ternyata perokok ini dia telah memiliki risiko-risiko kesehatan. Banyak risikonya, misalnya karsinogen, misalnya gangguan jantung, misalnya gangguan padu paru-paru, itu merupakan salah satu atau berbagai jenis-jenis efek kronis. Kemudian dari sini ada mixing dan transformasi kimia. Artinya ada semacam percampuran bahan-bahan kimia tadi serta transformasi bahan-bahan kimia tadi yang gas-gas tadi itu ke reseptor atau penerima. Bisa manusia, bisa tumbuhan, bisa hewan, bisa material. Kalau manusia tadi kita sudah bahas bersama, misalnya ada efeknya di kronis ataupun akut. Tumbuhan ini bisa juga mengalami gangguan, mungkin ada mutasi genetik akibat dari pencemaran. Misalnya dia daun-daunnya sudah tidak terlalu bagus, itu merupakan efek-efek yang ada pada tumbuhan. Kemudian hewan, ini juga hampir mirip dengan manusia, kemudian material. Material ini bisa mengalami kerusakan. Kemudian untuk jenisnya, kalau kita lihat dari kondisi fisiknya itu ada yang namanya partikulat. Ini berupa solid atau bahan padat dan berupa liquid atau bahan cair. Ini misalnya debu, smoke, foam, fly ash. Debu, kemudian asap rokok, foam, sama debu halus. Debu halus ini biasanya teman-teman bisa lihat di insinerator. Kemudian liquid, ini ada mist atau spray. Spray ini misalnya kalau teman-teman melakukan penyemprotan ruangan. Kemudian ada gas, ada yang bersifat organik, ada yang bersifat anorganik. Organik itu misalnya ada hidrokarbon, aldehid, organik lainnya. Ini pencemarnya bisa berupa heksan, benzen, etilen, metan, butat, butadin. Ini biasanya teman-teman bisa melihat di bensin. Kemudian aldehyde dan keton ini ada formaldehid dan aseton. Kemudian misalnya ada alkohol, ada klorinat, hidrokarbon. Kemudian untuk bahan anorganik, ada oksida karbon, oksida sulfur, oksida nitrogen, ataupun anorganik lainnya. Misalnya CO ini merupakan oksida karbon, CO2 ini merupakan hasil pembakaran yang sempurna dari CO, SO2 ini sulfur dioksida, biasanya ini ada pada letusan gunung berapi atau dari pembakaran batu bara. Kemudian ada nitrogen oksida, ada nitrogen dioksida, ada nitrogen oksida, atau nitrogen apa ini? N2O, mohon maaf. Kemudian anorganik misalnya H2S atau amoniak, KF atau NH4 atau metana. Kemudian berdasarkan reaksi ada pencemar primer, ada pencemar sekunder. Pencemar primer ini misalnya langsung dari sumbernya, contohnya partikulat, NOx, CO, SO2. Jadi kalau kita lihat pada gambar ini merupakan asap buangan pabrik. Dari buangan pabrik ini dia memunculkan berbagai macam bahan-bahan polutan. Misalnya ada partikulat, dari asap ini ada hidrokarbon, ada karbon monoksida, ada nitrogen oksida, ada sulfur dioksida. Kemudian juga ada pencemaran sekunder. Ini terbentuk dari interaksi kimia antara pencemar primer dengan senyawa penyusun atmosfer. Ini contohnya,
Dari berbagai macam jenis bahan pencemar ini, dia jika bereaksi dengan komponen-komponen udara yang tadi ada asid, ada helium dan lain-lain, maka akan memunculkan bahan kimia lain. Contohnya ada ozon, ozon O3 atau NO2, nitrogen dioksida, atau misalnya asam sulfat, asam nitrat dan lain-lain. Kemudian dari sumbernya bisa dari sumber alam, misalnya gunung meletus, dia menghasilkan SO2, partikulat H2S, CH4, kemudian kebakaran hutan, dia menghasilkan emisi HC, emisi hidrokarbon, CO, dan partikulat. Kemudian ada dari sumber antropogenik, dari aktivitas manusia. Ini misalnya menghasilkan dari CO, CO2, timbal. Ini biasanya dari aktivitas pembuangan bensin. Jadi di bensin itu dia menghasilkan CO, CO2 maupun PB atau timbal. Kemudian dari sumber tidak bergerak, ini biasanya dari pembakaran batu bara, biasanya menghasilkan SO2 atau sulfur dioksida. Oke teman-teman sekalian, terima kasih untuk mata kuliah hari ini. Saya kira semoga kita bisa bertemu di minggu depan jika tidak ada kendala. Karena sejujurnya ini mungkin kurang efektif dan kita juga belum saling mengenal. Teman-teman sekalian, materi ini saya akan share di YouTube. Silakan memberikan komentar atau bertanya di YouTube tersebut. Nanti saya akan mencoba menjawab. Oke teman-teman sekalian, terima kasih. Saya tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.